Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Kita bertemu lagi pada ibadah sore kali ini. Mari kita semua siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa. Mari kita semua satukan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sore hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah ya Tuhan. Biarlah Kau yang mengurapi, Kau yang ikut serta dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kau sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan, semua dalam ciptaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat kami semuanya Tuhan. Bagi yang kami yang melayani Tuhan dan para jemaat yang menyaksikan serta ikut melaksanakan ibadah pada sore hari di rumah ya Tuhan. Kau Tuhan yang tercampur tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami beribadah pada sore hari ini yang di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah doa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu ini. Tetap berkhawatir. Tak perlu khawatir terhadap tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang menedurkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami tahu bahwa Engkau lah yang melindungi kami, menjagai kami, seperti tiang awan dan tiang api yang Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami dilindungi, dipagari dan dibentengi oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Pada sore hari ini mari kita akan kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya bagi kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya mengajak Bapak Saudara untuk kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dan saya ambil di dalam Efesus ini, yang saya berikan judul adalah bangun dan bangkit. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempelajari kata bangun dan bangkit adalah sebuah ungkapan, sebuah kalimat, sebuah kata yang mengajak kita untuk bangkit, mengajak kita untuk bangkit, mengajak kita untuk hidup, mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara saya dan Tuhan, jika kita berada di dalam kegelapan, kita ada dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, di dalam kegelapan yang sekalipun banyak orang bisa bebas melakukan apa saja sesuai keinginan hatinya, sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk dilakukan. Dan kadang-kadang yang dilakukan itu kadang-kadang pantas, kadang-kadang tidak pantas. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Berada di dalam kegelapan. Tapi saudara saya yang kasih Tuhan, kita yang mau belajar bersama-sama pada sore hari ini, kita mau belajar untuk meninggalkan apa yang ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam terang yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena itu saudara saya, kalau di zaman dulu kita hidup di dalam kegelapan, saya mengajak Bapak saudara saya untuk sekali lagi bertobat di hadapan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan untuk bangkit dan hidup di dalam terang, hidup di dalam kuasa Tuhan, supaya kita menjadi orang percaya yang berkemenangan,
yang memiliki kemerdekaan bersama dengan Kristus karena kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara saya dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita belajar bersama-sama. Saya akan membacakan sekali lagi di ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya bagi kamu. Bagi kita sebagai orang yang percaya, bagi orang yang sudah bangun dari yang kegelapan, bagi orang yang hidup di dalam terang, meninggalkan kegelapan, adalah orang yang bangkit dan mengalami kemenangan. Karena apa? Karena bangun dari kegelapan, meninggalkan kegelapan, dan hidup di dalam hidup yang baru. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali bernostalgia lagi ke dalam hidup yang lama, tapi tetaplah hidup di dalam kehidupan yang baru, supaya kita mengalami kepembaharuan, mengalami kemenangan, mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Ada 3 hal yang dipesankan, ditekankan oleh Paulus dalam tulisan di dalam Efesus ini, saudara. Di dalam Efesus pasal yang kelima ini, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Ya, di ayat yang ke-14 ini ada 3 kata yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan bersama-sama. Di kata yang pertama adalah kata tidur, saudara. Nah, setiap kali kita sebagai orang yang percaya pasti pernah tidur. Tidur itu bisa dilakukan siang hari dan bisa dilakukan pada malam hari. Orang yang tidur seringkali tidak hanya di siang hari, tetapi semua orang pasti tidur di malam hari. Amen. Karena malam hari ada tempat kita menggunakan untuk beristirahat, untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan itu berbicara tentang kalau malam, berbicara tentang kegelapan. Nah, saudara saya dikasih hal Tuhan, kalimat ini dikatakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Sebab Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan ini, orang melakukan tindakan kegelapan itu ada di tengah hari atau di malam hari atau ada di dalam tempat yang gelap. Kenapa begitu? Karena Paulus dia sedang berbicara kepada orang yang ada di Efesus, walaupun sudah merasakan terang, walaupun mereka sudah menerima firman Tuhan, walaupun sudah mereka mengalami pertobatan, tetapi seringkali mereka menengok, bernostalgia dengan kehidupan lama, bernostalgia dengan kehidupan yang sudah berlalu. Sehingga Paulus sedang menegaskan kepada mereka bahwa orang yang ada di dalam terang itu jangan seperti orang yang tidur di malam hari. Jangan kembali kepada kegelapan. Karena itu saudara saya, bermimpilah untuk hidup sebagai orang percaya, hidup di dalam terang yang menerangi hidup kita, supaya kita mengalami pertumbuhan iman, mengalami kemajuan iman, mengalami semua hal yang kita alami dalam Tuhan. Jangan kita terbuai oleh mimpi masa lalu, kita terbuai oleh segala hal yang kita lakukan di masa lalu, lalu kita kembali bernostalgia, kembali mengenang kehidupan masa lalu. Tapi mari kita mau bangun dari tidur kita, bangun dari masa lalu kita, tinggalkan masa lalu kita, supaya kita melihat pertolongan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan. Di ayat itu katakan, supaya Kristus akan bercahaya di atas kita. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam kegelapan, tidak tidur di dalam kegelapan, tapi kita bangkit dan ada di dalam terangnya Kristus, supaya cahayanya itu bisa kita sinarkan kepada orang lain. Cahaya kemuliaan Kristus kita bisa bagikan kepada orang lain, karena kita mempraktekannya, karena kita hidup melakukan yang baik. Karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus adalah jangan tidur lagi atau jangan tinggal lagi di dalam kehidupan yang lama, tapi kembali hidup di dalam hidup yang baru. Yang kedua, yang ditegaskan oleh Paulus, yang ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus, yang kedua adalah kata bangun. Saya coba merenungkan kata bangun ini, menarik untuk kita renungkan kalimat atau kata ini. Bangun atau bangunlah, yang dalam bahasa asli saudara saya menemukan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah ekiro. Ekiro itu diambil dari kata dasar ekora. Ekora itu sendiri artinya saudara saya pasar. Nah, kalau saudara saya mengerti arti dari pasar, pasar itu orang-orang di mana orang-orang kumpul
Kalau saudara mengerti pasar, mengenal kata pasar, itu orang-orang kumpul dan bukan tidur, saudara, tetapi beraktivitas, semua melakukan aktivitas. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang menawar, ada yang memberi barangnya dibeli. Dan itu tempat yang dia lakukan atau aktivitas yang dilakukan di pasar adalah orang-orang yang semua beraktivitas, semua bergerak, semua bangun, semua bergerak melakukan jual beli di pasar. Sehingga kalimat ini dikatakan bangunlah dari tidur, bangunlah untuk melakukan aktivitas. Itu bukan hanya sebuah ungkapan saja, sebuah kalimat saja yang diungkapkan, tetapi itu benar-benar harus dilakukan dalam tindakan yang nyata. Bergerak, beraktivitas, meninggalkan kenyamanannya, ketidurannya, kenyamanan dalam istirahatnya, lalu bergerak melakukan seperti orang-orang yang ada di pasar. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang membuat segala sesuatu yang di pasar itu tidak bisa tenang. Kenapa? Karena tempat berjual beli, transaksinya ada di sana. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, seperti kita ketahui ini pasar adalah aktivitas yang selalu dilakukan, tidak ada orang yang diam di sana. Maka kita merenungkan bersama-sama bahwa tidak ada yang kemudian datang ke pasar lalu tidur. Tidak ada orang yang datang ke pasar lalu istirahat. Tidak ada orang yang datang ke pasar lalu berdiam diri. Tapi orang yang datang ke pasar mencari tempat barang yang dibeli dan ada yang menjualkannya, sehingga pada akhirnya menemukan apa yang dilakukan ada di rumah dibutuhkan. Maka kata bangunlah di sini bukan sekadar bangun dari tidur dan diam-diam, tetapi bangun dan melakukan aktivitas. Bangun dan melakukan sesuatu, bangun dan mengerjakan sesuatu. Itu kata bangunlah. Karena itu saudara saya dan Tuhan, setelah kita memasuki new normal, mari kita mau bangkit bersama-sama, melakukan aktivitas yang baru, melakukan semua kegiatan seperti biasanya. Kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara saya, ada 3 hal yang ditekankan Paulus. Yang pertama tadi tidur, yang kedua adalah bangun, dan yang ketiga adalah bangkit. Nah, kata bangkit ini juga berbicara kondisi yang dialami oleh orang percaya tentang keyakinannya, komitmennya, hanya komitmen aku akan bangkit, aku akan bergerak hanya dalam kata-kata saja. Tapi di sini Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa harus diwujudkan di dalam tindakan, harus dinyatakan dalam tindakan. Itu bangkit, melakukan sesuatu. Seperti tadi saya katakan di bagian sebelumnya tentang bangun. Karena itu saudara saya, sehingga bangkit betul-betul merupakan sebuah kondisi dari sebaliknya, bukan berdiam tetapi bergerak melakukan sesuatu. Karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, mari kita mau bergerak bersama-sama di dalam Tuhan, supaya kita bangkit dan melakukan apa yang baik, apa yang benar. Karena kita mau melihat cahaya Kristus itu ada di dalam hidup kita, supaya kita melihat cahaya Kristus itu nyata dalam hidup kita, supaya kita melihat cahaya Kristus itu ada dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya. Karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk menghidupi apa yang dikatakan Paulus, supaya kita hidup dalam Kristus dan menjadi orang percaya yang berkemenangan di dalam Kristus. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, jadikanlah orang percaya yang bangun dari tidurnya, meninggalkan masa lalunya, dan ada dalam Kristus dengan semangat, dengan tindakan yang nyata yang dilakukan setiap hari. Inilah 3 hal yang kita perlu renungkan bersama-sama. Jadilah orang percaya yang tidak bernostalgia dengan masa lalu, tapi orang percaya yang bangkit melakukan segala sesuatu di era yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama dan masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita menyanyikan pujian Suaramu, Beriku Kemenangan. Suaramu beriku kelegaan. Suara beriku kemenangan. Suara beriku kelegaan. Suara berikanku kemenangan.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu. Lakukanlah segala sesuatu sebagai kewajiban yang kita harus lakukan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menikmati tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Mari kita mau bersatu dalam doa supaya tubuh dan darah Kristus itu membuat dan menyatukan kita, memberi hidup yang baru, membangkitkan kita, membuat kita bangun bersama dengan Tuhan. Bapa bersyukur kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman memberikan ketenangan, memberikan kedamaian dalam hidup kami. Ketika kami bersatu dengan tubuh dan darahmu, membangkitkan hidup kami, membangunkan kami kembali, supaya kami melihat bahwa sinar kemuliaan-Mu menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya ulang. Ini hatiku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Masing-masing. Bagi saudara yang di rumah, peganglah roti di tangan kananmu, dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Lalu Yesus mengambil roti, yang mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi saudara-saudara dikasih Tuhan, diberkatilah rumah tangga saudara, Amen. Diberkatilah pekerjaan saudara, Amen. Diberkatilah sekolah dan kuliah saudara, diberkatilah hidup saudara. Amen. Mari kita sambut dan makan serta katakan, dalam nama Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur Bapak Saudara untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang membangunkan kita, membangkitkan kita, supaya kita tinggal di dalam Kristus yang bercahaya menerangi kita, supaya memulihkan keadaan kita, menyembuhkan sakit kita. Mari kita sambut dan minum serta katakan, dalam nama Yesus. Mari kita satu dalam doa kita. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang Kucurahkan bagi kami. Bagi kami semua. Supaya kami dibangkitkan. Supaya kami diberi kemenangan. Supaya kami diberi kebebasan. Kebangunan rohani, kebangkitan rohani terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan bersyukur buat anggur dan darah-Mu. Dan Kau menyatakannya kembali bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian doa Yabes.
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan memberkati kehidupan kita dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Biarlah kasih dan Allah melimpahkan berkat-Nya. Terimalah berkat kasih Allah yang melimpah memberkati hidup kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati usaha kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati sekolah dan kuliah kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan memberkati hidup kita dan menuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aman lah.